Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Silo merupakan salah satu lokasi penggalian arkeologi terbesar di Israel yang masih berlangsung saat ini. Direktur penggalian Dr. Scott Stripling dan timnya sedang sibuk membuat penemuan meliputi bangunan kemah suci Israel kuno, gerbang kota tempat imam besar Eli meninggal. Scott adalah seorang pengkhotbah dan juga seorang arkeolog dari Bible Seminary di Houston, Texas, di mana ia menjabat sebagai rektor dan profesor arkeologi Alkitab dan sejarah gereja. Silo bukanlah kota kuno biasa, melainkan pusat kehidupan orang Israel. Dahulu 3 kali setahun orang Israel berkumpul di Silo untuk perayaan besar. Sebelum Yerusalem, semuanya adalah tentang Silo. Selama lebih dari 400 tahun, Silo pada dasarnya adalah ibu kota pertama Israel kuno. Tokoh-tokoh Alkitab yang dikenal yang menghabiskan waktu di Silo termasuk Yosua, Kaleb, Eli, Samuel, Hana, Elkana, dan Ahia. Scott telah menemukan sebagian bangunan yang sangat mirip dengan kemah suci. Dia membuat pernyataan, kami telah mengumpulkan bukti tentang sistem pengorbanannya, ruang penyimpanan, bangunan, altar dari batu, dan endapan tulang. Setiap penemuan baru mengingatkan kami akan kebenaran Alkitab. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar The Times of Israel, ia mengatakan bahwa sejak memulai penggalian di lokasi tersebut pada musim panas tahun 2017, ia telah menemukan sisa-sisa peninggalan yang sesuai dengan zaman Yosua dalam catatan Alkitab tentang kota kuno yang dihuni para imam. Di sanalah Yosua pertama kali mendirikan kemah suci. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Di Silo inilah Eli sang imam melayani, tinggal dan meninggal. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Di Silo inilah Hana berdoa meminta anak yang diperhatikan oleh Imam Eli. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan Hana melahirkan Samuel yang dibesarkan oleh Imam Eli seperti yang dinazarkan Hana dalam doanya kepada Allah. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Scott menambahkan, panduan hipotesis kami adalah catatan Alkitab dan menyesuaikannya dengan temuan di lokasi. Kami tidak pernah menduga akan menemukan kemah suci itu terbuat dari kulit binatang. Nah, sampai di sini saya ingin menambahkan lewat hikmat Alkitab yang disampaikan Dr. Scott tentang atap tenda dari kulit binatang itu adalah kebenaran. Hal ini sebenarnya sesuai dengan yang dituliskan di Alkitab. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tanda harus kau buat. Nah, kenapa kemah suci dibangun pakai kulit binatang? Untuk menutupi dosa manusia ketika imam besar yang menjadi perantara Allah dengan manusia memohon pengampunan dosa di kemah suci. Tutup tenda dari kulit ini menggenapi nubuat peristiwa ketika Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Allah menutupi mereka dengan kulit binatang. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Orang Israel melakukan perjalanan ke Silo untuk pengampunan dosa dengan Tuhan yang sifatnya sementara. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menggenapi menjadi imam besar, menjadi perantara selamanya. Silo dan kemah suci hanyalah bayangan, menunjuk pada pengorbanan Kristus di kayu salib.
Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.